Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan berbagi pengalaman serta sharing, sehingga makin banyak sharing yang kita peroleh, maka perbaikan akan manajemen yang kita miliki akan berkualitas sehingga hasilnya bisa lebih optimal. Pelaku usaha ayam broiler sering kita mendengar kenapa masih mengalami kerugian, malah ada yang sering padahal dalam melakukan usahanya sudah bertahun. Hal tersebut terjadi karena kualitas bibitnya yang jelek ataupun kecil ditambah cuaca pancaroba. Di sini manajemen sudah maksimal, namun kenapa masih rugi? Jadi sini akan kita kupas manajemen yang bagaimana yang maksimal. Manajemen yang melekat bagi pelaku usaha ayam broiler yaitu manajemen standar. Ini kita rubah menjadi manajemen di atas standar. Yang pertama, perbandingannya yakni mengenai penyerahan atal. Di manajemen standar penyerahan atal tidak sebanyak ini, sementara manajemen standar di atas standar itu penyerahan 1 meter ujung ke ujung tidak kita lakukan, namun 90% dari luas kandang kita serah atal. Kenapa ujung ke ujung 1 meter tidak kita serahin? Yang pertama agar sirkulasi udaranya lancar saat pelebaran, yang kedua ayam tidak menyudut, sehingga kalau ayam menyudut amonia akan lebih tinggi di pinggir-pinggir kandang. Terus buka atal di sini di manajemen standar itu 14-16 hari setengah kilo. Sementara manajemen di atas standar minimal umur 21 hari. Jadi minimal bobotnya 1 kilo sehingga lebih kuat bobot 1 kilo dibanding setengah kilo. Jangan ada prinsip ayam belajar di bambu, karena ayam itu senyaman-nyamannya. Nah. Terus yang kedua itu tempat pakan. Manajemen standar tempat pakannya per 1000 ekor 30-35 baki, sementara manajemen di atas standar 70, jadi lebih banyak. Nah, tanpa disadarin pelaku usaha ayam broiler dengan tempat pakan sedikit, yang pertama ayam akan puasa. Apa yang terjadi kalau udah ayam puasa? Ayam akan makan lebih banyak namun bobotnya kurang maksimal karena yang dimakannya hanya untuk bertahan hidup dan banyak terbuang untuk energinya. Dengan tempat pakannya banyak, ayam tidak akan puasa, makan secukupnya. Jadi ketika dia makan, dia tidak sempat lapar. Jadi kalaupun dia sudah kenyang, dia akan otomatis berhenti. Yang kedua, kalau tempat pakannya sedikit, dia akan berebut sehingga bobot rata-rata tidak tercapai. Makanya ayam kita sering gelombang, ada yang kecil, ada yang besar. Salah satunya tempat pakan kurang banyak. Terus yang ketiga itu gas yang kita buat itu harus lebih baik pemanasnya sehingga ayam tetap nyaman. Biasanya manajemen standar itu 1-2 hari 24 jam. Padahal di manajemen di atas standar itu minimal 3 hari. Ketika cuaca hujan itu bisa diperpanjang 24 jam, 5 ataupun 6 hari tergantung cuacanya. Jadi pemanas itu 24 jam tetap kita buat selama 3-5 hari tergantung cuaca saat itu. Jadi kita sering mendengar di dalam pemanas itu waktunya yang biasa 10 hari ditambah 13 hari, tapi kenapa ayamnya masih kecil ataupun gelombang? Kita nggak perlu sampai 12-14 hari. Cukup 8 hari tapi 5 hari 24 jam. Selebihnya malam. Ini yang namanya manajemen di atas standar, yakni seni kita bermanajemen dengan melihat kondisi bibit yang jelek serta cuaca pancaroba. Jadi kita menganggap cuaca ini pancaroba, bibit selalu jelek, sehingga kita akan lebih hati-hati dalam pemeliharaannya. Dan yang jarang dilakukan bagi pelaku usaha ayam broiler yaitu penyemprotan. Penyemprotan dilakukan dari awal DOC sampai 12 hari secara pengembunan.
Setelah itu bisa memakai cap ataupun solo. Dengan begitu ayam tetap sehat. Mudah-mudahan dengan video kali ini bisa bermanfaat bagi pelaku usaha ayam broiler. Di sini saya bukan mengguruin, kita hanya sharing. Dan di dalam video ini kita selalu menerima komen-komen karena untuk perbaikan video kita berikutnya. Terima kasih kawan. Semoga usaha yang dilakukan tetap sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.